Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dengan izin Allah untuk melanjutkan kajian rutin kita. Dan saat ini kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Kita masuk ke adab berikutnya, yaitu Al-Faslul Tsalis, ya, pasal yang ketiga. Fi adabil alimi ma'a talabatihi mutlaqan, tentang adab seorang alim bersama murid-muridnya secara mutlak, wa fi halqatihi, dan di dalam halaqahnya, di dalam pengajarannya. Wa huwa arba'ata asyara naw'an, ya, dan dia ada 14 adab yang harus diperhatikan oleh seorang alim, seorang guru di dalam mengajar, ya. Dan bersikap kepada murid-muridnya, ya. Al-awwalu, yang pertama, an yaqsuda bi ta'limihim wa tahdzibihim wajhallahi ta'ala. Hendaklah ia memaksudkan atau berniat dengan mengajarkan mereka dan mendidik mereka semata-mata berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasyral ilmi, ya, dan juga dengan niat untuk menyebarkan ilmu. Wa ihya syar'i, ya, dan menghidupkan syariat. Wa dawama zuhuril haqqi, dan agar senantiasa, ya, nampaknya kebenaran. Ya, agar kebenaran itu selalu nampak, selalu ada, ya, ketika kita mengajarkannya, ya, kepada murid-murid kita, ya. Wa khumulal batili, ya, untuk melenyapkan kebatilan. Wa dawama khairil ummati bi kasrati ulama'iha, dan agar senantiasa umat ini tetap menjadi umat yang terbaik, ya, dengan banyaknya para ulamanya. Ya, jadi kalau tanpa kita melakukan pengajaran, ya, khususnya dengan ilmu-ilmu syar'i ini, agar banyak orang yang berilmu, agar banyak para ulama, sehingga umat ini tetap, ya, menyandang umat yang terbaik, begitu. Karena sebaik-baik makhluk adalah para ulama, ya, khairul bariyah, gitu, ya. Waktina ma sawabiha, dan untuk menghasilkan pahala, ya, atau untuk bisa meraih, ya, atau mereka, ya, agar murid-murid itu mereka mendapat pahala, ya, dengan kita mengajar, mereka belajar, ya, mereka mendapat pahala. Wa tahsila sawabi man yantahi ilaihi ilmuhu, ya, min ba'dihim, ya, dan juga agar mendapatkan pahala, ya, orang yang ilmu itu sampai kepada mereka, kepadanya, ya, setelah mereka.
Ya. Jadi kita tidak berharap pahala dari didapatkan oleh murid-murid kita saja, tetapi lebih jauh nanti setelah mereka setelah murid-murid itu mereka akan kembali mengajarkan kepada muridnya lagi sehingga terus pahala bisa didapatkan. Ya, dan tentu juga bagi alim, bagi pengajarnya itu akan menjadi pahala yang terus-menerus mengalir gitu ya. Yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah terputus. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, yaitu sebagai ilmun yuntafa'u bihi gitu ya. Nah, kita bisa meniatkan ya dengan seperti itu ketika kita mengajarkan. Ya. Wa barakata du'aihim lahu wa tarahumihim alaihi. Ya, dan juga mengharapkan berkah dari doa mereka ya kepada seorang alim itu. Jadi murid ya terus-menerus mendoakan gurunya. Ya, dan juga memohonkan rahmat kepada Allah ya. Begitu ketika disebut namanya lalu didoakan agar mendapat rahmat rahimahullah seperti itu. Ya. Wa dukhulahu fi silsilatil ilmi baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainahu. Ya, dan masuknya seorang alim itu ya di dalam silsilah atau rangkaian ilmu antara Rasulullah dan antara mereka. Jadi kita menyambung ya ilmu yang risalah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian oleh para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, nggak sampai kepada kita, lalu kita menyampaikan kembali. Dimana ini adalah merupakan warisan dari para nabi, warasatul anbiya, para ulama itu. Sehingga nama-nama kita tercatat ya di sisi Allah sebagai orang-orang yang terus menyambungkan ilmu itu. Ya, sehingga deretan nama kita itu nyambung ya kepada Rasulullah sampai kepada murid-murid kita, murid-murid kita berikutnya mengajarkan kembali kepada muridnya terus menerus. Ya. Dimana ini juga mengisyaratkan pentingnya sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu kita mengajarkan kembali ya itu sanad keilmuan itu sehingga menjadi satu keistimewaan ketika nama kita masuk di dalam rentetan nama-nama ya di dalam sanad keilmuan tersebut. Walaupun tentu tidak hanya terbatas kepada riwayatan, tetapi kita juga lebih memperhatikan dari segi menyampaikan pemahaman agar mereka paham ya, tidak hanya sebatas sanad riwayah belaka ya, tetapi juga kita harus betul-betul berusaha memahamkan mereka terhadap ilmu-ilmu ya yang merupakan warisan para nabi ini. Wa idadahu fi jumlati muballighi wahyillahi. Dan ia tercatat dihitung ya dalam kelompok orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala wa ahkamihi dan hukum-hukumnya. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi umuriddin. Ya, karena mengajarkan ilmu itu adalah urusan agama yang paling penting. Karena tegaknya agama ini adalah dengan diajarkannya. Ya, kalau tanpa ada pengajaran ilmu-ilmu syar'i ya, maka tentu agama menjadi tidak tegak. Orang menjadi tidak tahu tentang ilmu-ilmu agama ini. Wa a'la darajatil mu'minin, dan derajat orang-orang mukmin yang paling tinggi. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan ya bahwa Dia mengangkat derajat orang-orang beriman yang berilmu ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ya penduduk langit dan bumi, hatta namlata, ya sampai semut fi juhriha di lubangnya, yusalluna ala muallimin nasi al khaira, ya mereka bersolawat, ya mendoakan orang, ya, yang mengajarkan manusia, yang mengajarkan kebaikan, ya, kepada manusia. Jadi doakan oleh hampir seluruh makhluknya, ya begitu. La'amri ya ma hadza illa mansabun jasim. Ya, demi ini adalah apa namanya? Merupakan sumpah, ya, untuk sumpah. Amri itu maksudnya umur, ya, umurku. Maksudnya dia bersumpah, ya tiada lain ini, ya kecuali merupakan kedudukan yang besar. Ya, wa inna nailahu la fauzun azim. Sesungguhnya dapat meraih kedudukan ini merupakan kemenangan yang besar. Ya. Na'udzubillahi min qawatihi wa mukaddiratihi. Kita berlindung kepada Allah dari pemutus-pemutusnya yang dapat memutuskan apa namanya pengajaran ilmu ini. Ya, dan juga yang membuat kotornya, ya membuat kotornya niat kita, ya di dalam keilmuan ini, dalam mengajar dan belajar ilmu-ilmu Islam ini, wa mujibati hirmanihi, dan juga hal-hal yang menuntut terhalangnya kita dari ilmu, ya dari mengajarkan ilmu, wa fawatihi, dan membuat dia lenyap. Ya, kita berharap, ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus istiqomah, ya di dalam melakukan pengajaran ilmu-ilmu syar'i, ya tidak terputus, tidak terhenti oleh kondisi apapun, karena sesungguhnya ya ilmu-ilmu agama, ya Islam ini dibutuhkan, ya oleh manusia, khususnya orang-orang muslim di setiap saat untuk terus bisa meningkatkan iman dan takwa, ketaatan kepada Allah, ya sehingga dia tidak mengenal musim, gitu ya. Dalam kondisi pandemi misalnya seperti sekarang ini, pengajaran ilmu jangan berhenti, ya di mana kita saksikan sekarang majelis-majelis taklim, ya kajian-kajian sudah banyak yang libur, maka di antaranya kita bisa manfaatkan, ya, secara online ini untuk terus, ya menghidupkan, ya syiar-syiar, ya menghidupkan ilmu-ilmu agama Islam ini. Asani yang kedua, ya adab yang kedua bagi seorang alim terhadap murid dan halakoh pengajarannya, Allah yamtani'a min ta'limi talibi li adami khulusi niyatihi. Jangan terhalang ya dari mengajarkan seorang murid karena tidak adanya keikhlasan dari murid tersebut. Ya. Jadi meskipun pada awalnya seorang murid itu dia belum ikhlas untuk belajarnya, jangan menghalangi guru itu untuk mengajarkan. Karena bisa jadi pada awal-awal murid itu belum tahu ilmunya, belum memahami, belum memiliki kesadaran akan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, dengan kita mengajarkannya itulah justru kita berharap dia akan menjadi ikhlas. Fa inna husnan niyati, karena sesungguhnya baiknya niat itu marjuun lahu, diharapkan darinya, baginya, bi barokatil ilmi, dengan keberkahan ilmu. Jadi ketika kita ajarkan, ketika dia belajar,
Ya, dari situlah kita justru menanamkan agar dia itu ikhlas. Kita bisa perbaiki niatnya. Ketika memang di awal sebelum dia belajar belum memiliki keikhlasan, ya. Qala ba'du salaf, sebagian salafus saleh berkata, ya, talabnal ilma li ghairillahi fa'aba an yakuna illa lillahi. Kami menuntut ilmu untuk selain Allah. Ya, maka ilmu itu tidak mau untuk dituntut, ya, kecuali, ya, semata-mata ikhlas karena Allah, ya, untuk Allah, tujuannya untuk Allah dalam menuntut ilmu itu. Ya, ini yang dialami oleh para ulama itu sendiri ketika awal-awalnya belum ada keikhlasan di dalam dirinya dalam menuntut ilmu, tetapi setelah benar-benar mereka menuntut ilmu itu, ya, maka niat itu menjadi berubah. Ya, niat itu menjadi ikhlas karena Allah. Karena ilmu itu sendiri kalau secara benar dipelajarinya, ya pasti akan membawa ataupun menarik, ya, orang yang mempelajarinya itu, ya, kepada jalan keikhlasan, ya, semata-mata karena Allah. Qila maknahu, dikatakan maknanya fakana akibatahu ansara lillahi. Ya, ada yang mengatakan bahwa maknanya pada akhirnya akibat, ya, akhirnya pada hasil, ya, yang didapatkan dari menuntut ilmu itu, ya, dia akan menjadikan ilmu itu memang untuk Allah semata. Ya, begitu. Akan membawa, ya, orang yang mempelajarinya itu untuk ikhlas karena Allah. Itu ketika ilmunya itu betul-betul dihasilkan. Ya, lalu bagaimana orang-orang yang tidak ikhlas dengan ilmunya? Ya berarti sebetulnya, ya, dia apa namanya, ilmunya itu menjadi tidak bermanfaat, ya, bukan sebenar-benarnya ilmu, ya, yang tidak membawa pemiliknya kepada keikhlasan, ya. Walian ikhlasun niyati, karena sesungguhnya ikhlas, yang mengikhlaskan niat, lau syurita fi ta'limil mubtadi'ina fihi. Nah, ini alasan kenapa orang yang di awalnya belum ikhlas dalam menuntut ilmu itu juga harus diajarkan ilmu kepadanya. Ya, karena kalau ikhlas niat itu disyaratkan untuk mengajarkan orang-orang yang baru pemula dalam belajar, mubtadi'ina fihi ma'a usrihi ala katsiri minhum. Ya, padahal hal itu sulit, ya, atas kebanyakan dari mereka. Ya, sulit untuk bisa mengikhlaskan niat, ya, pada kebanyakan orang-orang yang belajar itu pada awalnya, gitu, ya. La ada zalika ila tafwitil ilmi katsiran minan nasi. Ya, niscaya hal itu akan menyebabkan, ya, hilangnya ilmu. Ya, jadi ilmu itu menjadi tidak diajarkan. Yang penting kita ajarkan aja dulu, gitu, ya. Seiring berjalannya waktu, ilmu itu akan merubah mereka, ya, dengan sendirinya, begitu. Ya, kalau hal itu tidak dilakukan, saya akan ilmu ini akan menjadi banyak lenyap dari manusia, ya, banyak hilang dari manusia. Lakin syaikha yuharidul muna, tetapi ini ada apa namanya, peringatan, ya, bagi seorang syekh, seorang guru, seorang alim, hendaklah dia mendorong, ya, orang yang baru belajar itu, mubtadi itu, ala husnin niyati, ya, kepada baiknya niat. Jadi didorong, ya, kita mengajarkan ilmu, makanya kan ini merupakan adab di dalam menuntut ilmu, kita ajarkan adab terlebih dahulu, yaitu diantaranya agar dia ikhlas dalam menuntut ilmunya itu.
bitadrijin dengan bertahap, qaulan baik dengan perkataan, wa fi'lan dan juga dengan perbuatan. Ya. Nah, itu nanti keikhlasan itu akan terlihat dari perbuatan ya yang mereka lakukan ya di dalam pembelajarannya itu. Wa yu'allimuhu ba'da unsihi bihi, ya, dan mengajarkannya setelah ada kedekatan ya ba'da unsihi bihi, ya kedekatan dengannya, atau setelah apa namanya ya ada kedekatan yang jinak. Annahu bi barakati husnin niyati, bahwa dengan keberkahan niat yang baik itu. Nah, jadi diberitahu setelah murid-murid itu sudah apa namanya merasa nyaman ya, tentram di dalam pembelajarannya, ya kita beritahu bahwa dengan baiknya niat ya dia akan meraih ya nalurut batal aliyah minal ilmi wal amal. Ya, dia akan meraih tingkatan yang tinggi dari ilmu dan amal, wa faidil lataifi, dan curahan faidah-faidah ilmu, lataif, ya dengan ikhlasnya niat tersebut. Jadi kita beritahu kepada murid-murid, kalau kalian ikhlas, kalian akan mendapatkan tingkatan yang tinggi, banyak ilmu, hikmah yang akan kalian dapatkan. Ya, dan juga tentu bermanfaatnya ilmu ya yang kalian pelajari. Ya, kita pahamkan seperti itu. Ya, wa anwa'il hikam, dan macam-macam dari hikmah. Ya, hikmah ini adalah satu pengajaran yang Allah berikan. Ya, wallahu yu'til hikmata ma yasha. Ya, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia diberikan kebaikan yang banyak. Nah, itu syaratnya adanya keikhlasan. Ya, kita pahamkan kepada mereka itu ya, kepada murid-murid itu. Wa tanwiril qalbi, dan bercahayanya hati ya. Hati menjadi terang ya, dengan ilmu itu ya, jadi bisa menerangi hati gitu ya. Dengan keikhlasan itu. Wan syirahi sadri, dan lapangnya dada kita ya, lapangnya hati ya. Wa taufiqil azmi, ya, dan diberikannya taufik hidayah ya untuk mengarahkan tekad ya untuk bisa beramal ya gitu. Jadi dengan keikhlasan akan membantu orang untuk bisa berazam ya, bertekad di dalam mengamalkan ilmu tersebut ya. Ini menunjukkan bahwa agar orang bisa mengamalkan ilmu itu, dia perlu azam, perlu tekad. Ya, karena bisa jadi orang sudah tahu ilmunya, ya, tapi tidak mengamalkan, ya hari itu karena azam atau tekadnya tidak kuat dalam dirinya. Seperti Nabi Adam yang tergoda ya oleh iblis, ya melakukan larangan Allah ya, mendekati pohon, ya Allah menyebutkan lam najid lahu azma. Ya, jadi Allah menyebutkan tentang Nabi Adam yang tergoda iblis itu, kami tidak menjumpai pada dirinya ada azam, ya, ada tekad yang kuat. Sehingga untuk bisa mengamalkan ilmu itu perlu azam, perlu tekad. Wa isobatil haqqi, ya, bisa apa namanya mendapatkan kebenaran. Wa husnil hal, ya, dan baiknya kondisi ya, keadaannya. Ya, dalam arti dalam perilakunya gitu ya. Menjadi baik ya dengan ikhlasnya niat itu. Wa tasdidi fil maqali, ya, dan benarnya dalam perkataan. Wa uluwi darajati yaumal qiyamah, dan tingginya derajat-derajat pada hari kiamat. Ya, jadi intinya secara bertahap terus-menerus kita
menanamkan kepada murid-murid kita agar mereka ikhlas ya di dalam menuntut ilmu itu supaya bisa diraih banyak kebaikan dari ilmu itu. Asalis yang ketiga, an yuragibahu fil ilmi wa talabihi fi aksaril awqati. Ya, hendaklah seorang alim itu memotivasi ya, mendorong pada muridnya dalam ilmu dan mencari ilmu, menuntut ilmu dalam banyak waktunya. Ya, jadi agar digunakan waktu itu ya dalam kesibukan ya dengan ilmu ya. Dan tentu orang bisa melakukan itu, mengisi banyak waktunya dengan kesibukan terhadap ilmu ketika memang orang sudah bisa merasakan kenikmatan dengan ilmu itu. Ya, sehingga tidak akan menjadi beban bagi dirinya ketika orang sudah merasakan nikmat dengan ilmu itu ya. Bidzikri ma 'adallahu ta'ala lil ulama ya. Dengan menyebutkan apa yang Allah sediakan bagi para ulama ya min manazili al-karomat dari manzilah ya kedudukan yang mulia wa annahum warasatul anbiya dan bahwa mereka adalah pewaris para nabi wa alam manabir min nurin yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada'u ya dan bahwa para ulama itu berada di atas mimbar-mimbar cahaya nanti di hari kiamat yang hal itu membuat iri ya para nabi dan para syuhada ya. Wa nahwi dzalika mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama ya dan yang semacamnya sebagai cara untuk memotivasi mereka ya dengan apa yang datang dari dalam keutamaan ilmu dan para ulama ya yang terdapat di dalam ayat-ayat ya hadis-hadis, akhbar dan juga riwayat-riwayat dan juga syair-syair. Ya, jadi mereka ditanamkan ya tentang keutamaan ya ilmu dan para ulama itu agar mereka tergiur dengan hal itu semua sehingga mereka merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu itu. Wa yuraqibuhu ma'a dzalika bitadriji 'ala ma yu'inu 'ala tahsilihi min al-iqtisari 'ala al-maisuri wa qadril kifayati min dunya. Ya, dan juga mendorong memotivasinya bersamaan dengan hal itu dengan kita mendorong agar mereka cinta kepada ilmu ya banyak waktunya digunakan untuk meraih ilmu juga kita mendorong dengan apa yang bisa membantu mereka di dalam menghasilkan ilmu itu ya yaitu dengan cara ya mereka membatasi kepada apa yang mudah dan kadar yang cukup dari dunia gitu. Jadi ini kan dua hal yang bertentangan ya sebagaimana dalam hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa ada dua orang yang sangat berambisi manhumani la yasbau ada dua jenis orang yang sangat berambisi yang tidak akan pernah kenyang. Yang pertama adalah sohibu dunia ya dan yang kedua adalah sohibul ilmi. Ya. Ya, jadi yang pertama orang yang sangat cinta kepada dunia. Nah, dan yang kedua orang yang sangat cinta kepada ilmu. Orang yang sangat cinta kepada dunia berambisi terhadap dunia itu dia yang akan celaka. Ya. Sedangkan orang yang berambisi terhadap ilmu dialah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sehingga kalau orang itu masih terikat ya terhadap dengan cinta dunia ya, berambisi terhadap dunia, ini ilmu ini tidak akan masuk. Sehingga dia adalah dua hal yang berlawanan. Jadi kalau kita ingin membuat orang bisa cinta terhadap ilmu, berambisi terhadap ilmu,
ya maka kecondongan dia terhadap dunia itu ya harus harus dihilangkan, harus dikurangi ya, mencukupkan dengan apa yang ada ya, pemberian Allah, tidak begitu berambisi ya. Jadi hidup qanaah ya, hidup zuhud ya, bukan berarti tidak boleh menjadi orang kaya, justru itu adalah rezeki yang Allah berikan, bisa kita manfaatkan. Dalam arti hati kita, ya bisa saja harta ya dunia itu ada di tangan kita, tetapi jangan sampai dia masuk ke dalam hati kita. Ya, wal qanaati bidzalika an syughlil qalbi bi ta'alluqi bihi, dan qanaah menerima apa adanya, ya tidak menyibukkan hati ya terkait dengan dunia itu. Wa ghalabatil fikri wa tafriqil hammi bisababiha, dan juga terkalahkan ya pikiran ya, dan juga menjadi gelisah ya, tafriqil hammi ya, dengan sebab dunia itu. Ya, tentu itu akan menghalangi orang untuk bisa mendapatkan ilmu ya, ketika hatinya sibuk dengan dunia, memikirkan ya banyak yang dia pikirkan dalam kesehariannya itu tentang dunia gitu kan. Sehingga akan menghalangi orang untuk mendapatkan ilmu. Dan juga gelisah, selalu gelisah, khawatir ya tentang dunianya. Padahal dalam hal dunia ini ya kita disuruh berjalan saja oleh Allah, famshu fi manakibiha gitu ya. Jangan terlalu berambisi, karena kita hanya melakukan sebab dan Allah akan memberikan. Ya, jangan terlalu risau ya dengan dunia ini, karena sudah dijamin rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sedangkan nasib di akhirat kita belum dijamin bagaimana nanti. Ya, kita harus lebih mengkhawatirkan akhirat kita ya, di antaranya hal itu mendorong kita untuk semangat di dalam menuntut ilmu Islam ini, ide-ide sebagai jalan untuk bisa selamat di akhirat nanti. Fa'ina insiraf al-qalbi an ta'alluqil atma'i bidunya wal iktsari minha wa ta'assufi ala fa'itiha ajma'u liqalbihi wa arwahu li sirrihi wa asyrafu li nafsi. Ya, karena sesungguhnya berpalingnya hati dari keterikatan ambisi-ambisi ya, keinginan-keinginan yang berlebihan, yaitu tamak ya, atma ini jamak dari tamun, tamak ya, dengan dunia, dan juga memperbanyak ya dari keduniaan itu, dan merasa menyesal dengan hilangnya dari keduniaan, dari harta itu. Jadi sangat sayang mengeluarkan harta itu ya. Dia menunjukkan sangat cintanya dia kepada dunia, tidak mau kehilangan begitu ya. Nah, kalau orang bisa berpaling dari hal itu semua, jadi artinya orang itu bisa menghilangkan dunia dari hatinya gitu ya, tidak memasukkan ke dalam hatinya. Ajma'u liqalbihi, hal itu bisa membuat hatinya itu lebih lebih lapang ya, lebih kuat ya hatinya itu, wa arwahu li sirrihi, ya itu lebih menenteramkan, memberikan ketentraman ya bagi di dalam kesendiriannya ya, bagi dirinya saat dia sendiri ya, li sirrihi wa asyrafu li nafsi, dan lebih mulia ya bagi dirinya, wa a'la li makani bi pemakanatihi, dan lebih tinggi bagi kedudukannya, wa aqallu li husadihi, dan lebih sedikit membuat orang untuk hasad kepadanya. Ya. Karena dengan banyaknya harta ya bisa saja banyak orang yang hasad gitu ya. Ya, dengan kita tidak terlalu terikat dengan urusan duniawi, dengan harta-harta duniawi, ya tidak menjadi pikiran menjadi masalah ketika orang banyak hasad kepada kita. Karena kita sendiri sebetulnya tidak terlalu cinta kepada harta itu.
Ya, mudah kalau kita kalau hati kita tidak terikat dengan dunia, itu sangat mudah ketika kita mengeluarkannya, ya ketika kita berinfak, berwakaf, ya, tidak akan menjadi beban. Wa ajdaru li hifdzil ilmi, dan itu lebih sesuai, ya, lebih cocok dengan untuk bisa menghafal ilmu, wasdiyadihi, dan juga menambah ilmu. Banyak kalau kita lihat kisah para ulama, biografi para ulama itu, mereka tidak ada beban, ya, ketika mereka mengeluarkan banyak harta mereka, ya, semata-mata untuk meraih ilmu. Ya, untuk bisa melakukan perjalanan jauh, ya, mereka rela untuk mengorbankan harta mereka. Bahkan zaman dulu yang namanya buku itu kan harganya sangat mahal, ya, tidak seperti sekarang gitu. Setelah ada produksi kertas gitu, ya. Kalau dulu kan menggunakan kulit, ya. Buku-buku itu, kitab-kitab itu, sehingga harganya sangat mahal. Mereka rela mengorbankan hartanya, ya, untuk bisa membeli kitab-kitab itu. Gitu, ya. Walidzalika qala man nala minal ilmi nasiban wafiran ila man kana fi ma ba'di tasya ala ma dzakatu minal faqri wal qanaati wal irad an talabi dunya wa aradihal fani. Oleh karena itu, sedikit orang yang bisa meraih ilmu, ya, dengan bagian yang banyak, ya, dengan bisa meraih banyak ilmu, kecuali orang yang pada awal dia menuntut ilmunya itu, ya, berada di dalam keadaan seperti yang saya sebutkan, yaitu dari kefakiran, ya, dari qanaah, ya, dan dari berpalingnya, ya, dari berpaling dari mencari dunia dan kesenangannya yang fana. Ya, begitu, ya. Bahkan para ulama menyebut di antara syarat bisa mendapatkan ilmu itu, bahkan sampai orang itu sampai kepada rasa lapar, gitu, ya. Karena ketika perut kita tidak penuh, ya, dengan makanan, yang akan lebih dominan nikmat fisiknya, gitu, ya. Ketika dalam keadaan lapar itu justru yang akan dominan adalah nikmat ruhiyahnya. Ya, nah, ketika pancaran rohani seseorang itu kuat, ya, dengan tidak penuh perutnya, ya, ataupun merasakan kenikmatan fisik, ya, maka ketika itu akan mudah ilmu itu masuk. Seperti itu yang dialami oleh para ulama, ya, Imam Syafi'i misalnya, dia dalam kondisi yang lapar, ya, dan dia mengurung berada di mengunci pintu kamarnya itu dalam kamar, dan kemudian dalam keadaan lapar itu menghafal apa yang telah dia tulis, ya, dalam catatan-catatannya, dan dia tidak keluar dari kamarnya itu, ya, kecuali setelah menghafal seluruh yang dia tulis itu. Jadi dalam kondisi lapar, dalam kondisi perut tidak penuh, itu akan membantu orang untuk bisa lebih mendapatkan ilmu, yang memasukkan ilmu ke dalam dirinya. Wasayati fi hadzal nau'i aktsaru min hadza fi adabil muta'alim, dan akan datang yang semacam ini lebih banyak, ya, lebih banyak dari yang disebutkan ini dalam adab seorang pelajar, karena ini lebih berkaitan dengan adab seorang pelajar di dalam belajarnya, bagaimana dia apa saja yang dia lakukan untuk bisa meraih ilmu itu, ya, insyaallah taala, ya. Baik, ikhwah sekalian, sampai di situ. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, ya, kita cukupkan pembahasan kita, ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu kita, ya, agar lebih paham, ya, bagaimana adab-adab seorang alim dan juga muta'alim,
sehingga kita tahu secara jelas ya bagaimana manhaj pendidikan dan keilmuan di dalam Islam itu, sehingga kita bisa menerapkannya dan berharap agar aktivitas pendidikan dan pembelajaran dan keilmuan kita itu menjadi lebih berkualitas ya, dengan mengikuti manhaj Islam yang melalui kitab ini ya, dan juga contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh para ulama. Allahu a'lam bishawab. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.